Iya, ketemu lagi bersama MC. Masih di IPS, pembelajaran IPS kelas 7. Kita masih di bab 1, bab-bab awal. Tapi ini sebetulnya masih awal, cuman materinya cukup banyak. Cuman jangan khawatir, karena IPS itu adalah ilmu penting dan seru. Jadi belajar IPS itu penting, dan juga belajar IPS itu juga seru gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar sebuah materi juga. Jadi sekali lagi nanti videonya akan dipecah menjadi beberapa sub bagian supaya kamu juga mempelajarinya mudah. Hari ini kita akan belajar tentang letak Indonesia. Nah, untuk letak Indonesia ini Mister sudah siapkan, ini ada sebuah PowerPoint yang kita akan bahas bersama. Letak Indonesia. Ya, inilah Indonesia. Kalau kamu lihat, Indonesia itu punya banyak sekali pulau. Wah, kita ada 5 pulau besar, tapi kita punya ribuan pulau-pulau kecil dari Sabang sampai Merauke. Jadi Indonesia itu sangat luas, sangat besar. Kamu bisa bandingkan dengan negara-negara lain besarnya ya. Antara Singapura itu sangat kecil ya dibandingkan Indonesia yang sangat besar. Malaysia pun sama, Thailand dan lain sebagainya. Indonesia ini adalah negara terluas di Asia Tenggara. Jadi sangat besar, sangat luas. Dan juga kalau kamu lihat di sini, Indonesia ini juga ada banyak sekali wilayah perairannya atau wilayah lautannya. Jadi inilah Indonesia. Baiklah, Indonesia ini adalah negara yang sangat besar, dan saking besarnya sampai-sampai di Indonesia ini memiliki 3 zona waktu. Wah, menarik ya. Biasanya di setiap negara itu rata-rata hanya punya 1-2 zona waktu. Amerika Serikat saja yang agak besar, yang memang besar, jadi memiliki beberapa zona waktu. Tapi Indonesia karena memang sangat luas, sangat besar, dia memiliki sampai 3 zona waktu. Nah, selain itu Indonesia ini juga merupakan negara kepulauan terbesar di Asia. Kita punya lebih dari 3.000 pulau di sini. Jadi kalau kamu berencana mau keliling pulau di Indonesia, mungkin butuh lebih dari 1 tahun ya untuk mengelilinginya semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang letak Indonesia. Oke, kita akan mulai ya. Oke, letak Indonesia itu bisa dibagi menjadi yang pertama, letak geografis atau geostrategik. Yang kedua adalah letak astronomis. Yang ketiga adalah letak geologis. Jadi ada 3 letak yang bisa letak Indonesia ini dibagi menjadi 3. Oke, kita akan lihat dulu mengenai letak geografis di Indonesia. Kita lihat videonya berikut ini. Nah, ya ini dia, kita lihat videonya ya. Tadi ya videonya mengenai letak geografis Indonesia. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas di videonya, letak geografis Indonesia itu letaknya di antara 2 benua. Yang pertama yaitu benua Asia dan Australia. Yang kedua adalah letaknya Indonesia itu ada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, dampaknya apa buat Indonesia kalau dengan letak geografis seperti itu? Dampaknya adalah yang pertama, Indonesia menjadi lintas perdagangan internasional karena ada di antara 2 benua. Jadi otomatis dari benua Asia ke Australia dan juga sebaliknya itu pasti akan lewat Indonesia. Jangan lupa kalau zaman dulu kan belum ada pesawat, jadi mereka akan menggunakan kapal layar ya. Jadi dalam mereka berlayar, dalam mereka berdagang itu pasti lewat Indonesia. Jadi Indonesia dilewati oleh berbagai macam kapal layar yang berlayar dari Asia ke benua Australia dan sebagainya. Nah, yang kedua, karena kapal nggak bisa berlayar sendiri, jadi pasti ada orangnya, maka akan ada banyak orang luar negeri yang datang ke Indonesia. Seperti kita tahu juga, kalau zaman dulu mereka naik kapal itu bergantung pada angin. Jadi kalau mereka mau dari benua Asia ke Australia itu mereka harus berlayar dengan angin tertentu. Dan untuk menunggu supaya angin ini berbalik itu butuh waktu. Jadi mereka akan berdiam dulu di Indonesia sambil menunggu anginnya menuju ke arah tujuan mereka. Jadi dampaknya apa? Akhirnya ya Indonesia jadi ramai karena menjadi lintas perdagangan internasional. Makanya kalau kamu lihat di museum itu banyak sekali
barang-barang dari luar negeri, dari China, dari manapun itu ada di Indonesia, karena memang dulu Indonesia menjadi pusat perdagangan. Dan kedua adalah banyak orang luar negeri datang ke Indonesia. Ini menambah keberagaman suku yang kita punya. Jadi kita punya banyak orang-orang campuran. Oke, dampaknya ini seperti ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat dari benua Asia, Australia itu pasti lewat Indonesia, dan juga menghubungkan dua samudra, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Jadi kira-kira seperti ini, Indonesia ada di posisi silang. Nah, perdagangan itu pasti akan melewati Indonesia. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan letak astronomis. Letak astronomis Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Apa dampaknya dengan letak astronomis ini? Dampaknya adalah yang pertama, Indonesia memiliki iklim tropis. Jadi kalau kita ada di garis khatulistiwa, pasti wilayah itu memiliki iklim tropis. Iklim tropis itu seperti apa sih? Iklim tropis itu iklim yang hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi kita tidak akan menemukan salju di sini. Lalu selain itu, Indonesia juga memiliki 3 zona waktu. Ya, tadi karena memang sangat luas, maka Indonesia jadi punya 3 zona waktu. Nah ini, kalau ini kita lihat ya, letak Indonesia itu ada garis lintang dan garis bujurnya. Nah itu ya. Oke, jadi seperti ini. Ini Indonesia letaknya ada di 141 bujur timur. Jadi batasnya itu adalah wilayah Provinsi Papua. Dan juga batas sebelah baratnya itu ada di 95 derajat bujur 95 sampai 45 bujur timur. Lalu juga ada lintang utara dan lintang selatan. Jadi seperti itu ya. Nah, Indonesia memiliki 3 zona waktu juga. Ini kalau kita lihat ya, ada waktu Indonesia Barat, itu wilayah kita termasuk di sini. Lalu juga ada waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Kalau dilihat dari GMT-nya, waktu Indonesia Barat itu kalau nggak salah di GMT plus 7 ya. Sedangkan yang WITA itu GMT plus 8, yang WIT GMT plus 9. Ya, betul. Jadi yang waktu Indonesia Barat itu ada di GMT. Apa sih GMT itu? GMT itu adalah Greenwich Mean Time. Oke, jadi ini kita punya 3 zona waktu yang ada di Indonesia. Baiklah, kita akan lanjut ke letak geologis. Letak geologis Indonesia itu apa? Ya, ini Indonesia terletak pada pertemuan jalur gunung berapi yang namanya Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Dampaknya apa dengan letak geologis seperti ini? Dampaknya adalah Indonesia jadi memiliki banyak sekali gunung api. Nah, yang kedua, ini yang bagus ya buat kita, dampaknya adalah Indonesia itu tanahnya jadi subur. Jadi kita mau nanam apapun, itu bisa tumbuh di sini, karena memang tanahnya sangat subur. Nah, dampak yang ketiga, karena kita punya banyak gunung api adalah kita juga memiliki banyak sekali sumber daya alam, seperti emas, minyak bumi, batu bara, itu banyak sekali di Indonesia, karena memang kita memiliki banyak gunung berapi. Nah, ini tadi yang bisa dijelaskan, bahwa kita ini adalah gabungan dari beberapa sirkum. Ini namanya Sirkum Mediterania. Itu jadi dunia ini ada jalur gunung api, dan 2 jalur gunung api ini lewat Indonesia. Ini Sirkum Mediterania, ini dari wilayah Eropa sampai ke Asia Tenggara. Lalu yang kedua itu adalah Sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik ini awalnya dari benua Australia, lalu sampai ke benua Amerika. Jadi 2 jalur gunung ini bertemu dan dua-duanya melewati wilayah Indonesia. Artinya apa? Indonesia ini jadi banyak sekali gunung berapi. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah peta gunung berapi di Indonesia. Ini sangat banyak. Ini yang kamu lihat ya, ini berarti gunung-gunungnya tuh di sini itu ada semua gunungnya. Ini juga, ini yang merah ini adalah gunung api. Ada beberapa gunung api yang letaknya di bawah laut. Oke, nah yang di atas di daratan ini juga ada ini ya. Ini adalah gunung-gunung apinya sangat banyak muter seperti ini. Iya. Nah, kalau yang bahaya itu adalah gunung api yang di bawah laut, karena kalau dia meletus maka bisa menyebabkan tsunami. Kalau kita lihat di peta Indonesia, wilayah mana ya yang tidak dilewati atau sedikit dilewati oleh
gunung api. Nah, kalau kamu cermat melihat, ada satu pulau yang jarang dilewati, walaupun ada tapi jarang sekali, yaitu Kalimantan. Di sini Kalimantan, kalau kita lihat sebagian besar wilayahnya bukan wilayah gunung api. Jadi sebetulnya ya, kalau mau ingin tahu mana wilayah yang aman dari letusan gunung api, itu adanya di Kalimantan. Kalimantan di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Indonesia ini adalah negara yang sangat besar, maka kita harus menjaganya. Oke, jadi hari ini kita belajar mengenai kondisi dan juga mengenai kondisi dan ya Indonesia itu seperti apa. Jadi tadi ada kondisi atau letak geografis, ada letak astronomis, dan juga letak geologis. Jadi kalau kamu nanti masih bingung, silahkan kamu bisa bertanya ke MJ. Di lain waktu kita akan bahas lebih banyak lagi, gitu ya. Jangan lupa, IPS itu adalah ilmu penting dan seru. Jadi belajar IPS itu pasti seru. Kita ketemu di video yang lain, video selanjutnya, dan bye-bye.